bisa menggunakan salah satu platform ya, bisa menggunakan stream data atau juga bisa menggunakan PubSub dan Dataflow. Jadi gabungan dari ini atau sebenarnya bisa langsung di stream data ya. Nah, jadi di bagian sini ya kalian bisa cari di stream data. Dan ada streams ya. Nah, ini bisa menampilkan data secara langsung ya. Misalkan saya ingin tahu kira-kira viewers dari akun saya berapa atau misalkan data sampai sekarang ya terkait tentang pengguna dari aplikasi misalkan Gojek itu bisa ya asalkan kalian punya akses untuk kesananya ya. Oke, ya ini sekilas tentang data streaming. Jadi data streaming ini bisa dianalogikan juga sebagai big data. Jadi banyak orang berbicara bahwa kalau datanya tidak streaming itu datanya bukan big data. Itu ada benarnya juga ya karena kan kalau big data itu kan kecepatannya memang susah ya untuk dibendung gitu. Jadi kalau misalkan saya ambil detik ini gitu bisa jadi ketika saya masih mengklik. Nah, ketika selesai datanya, itu data sebelumnya, tapi saya dapatkannya misalkan 10 detik kemudian. Nah, itu kan memang di dalam 10 detik itu kan bisa banyak yang data yang diambil lagi. Kan? Oke. Nah, jadi untuk proses data streaming itu sekarang jadi lebih populer ya, gitu. Ini saya menggunakan buku yang dari Adi Wijaya ya terkait data streaming gitu. Nah, kemudian di dalam data streaming ini ya untuk Google Cloud ya dia menggunakan service dari GCP-nya yaitu Maps atau SAP and Dataflow. Jadi di bagian sini nanti kalian temukan ya ya di sini PubSub kemudian nanti kalian cari Dataflow. Kalau misalkan mau dibuat dipinkan. Kalau nggak mau ya bisa cari di bawah atau kalian search saja ya di sini. Oke, ya. Nah, kemudian nanti kita akan melihat satu lagi ya, ada data, kan sering data, ada batch data ya. Apa bedanya? Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini, oke, ini nanti tekniknya. Nah, ini kita ingin melihat bagaimana sih aliran dari data streaming ya secara prosesnya gitu. Nah, di dalam big data ya, orang-orang tuh banyak mengkorelasikan bahwa data itu adalah real time data ya. Jadi tadi dari segi value-nya, volumenya, velocity-nya, kemudian apa variety-nya gitu ya. Big data itu dia susah sekali untuk di apa ya, dilakukan analisis dengan menggunakan platform yang sederhana atau platform yang konvensional ya. Itu. Nah, beberapa orang berkata bahwa jika itu datanya tidak real time, maka itu bukan big data. Nah, sebenarnya bagian ini ada benarnya juga gitu. Karena tadi ya, ya berkesinambungan, kemudian jumlahnya sangat cepat ya, jumlahnya banyak dan sangat cepat gitu. Kemudian sini, nah di sini ya kita bisa melihat bahwa di dalam data engineer ya yang maksudnya adalah data pipeline ya seperti apa ya line pipeline itu pipa lah ya pipa aliran data ya yang bisa mengatur ya aliran data dari upstream ke downstream ya. Misal the data is create jadi kita menambang data ya dari misalkan bagian upstream sampai kita itu bisa mendapatkannya itu di bagian downstream lewat apa data pipeline ini. Nah, nanti di data pipeline disimpannya adalah di data warehouse. Jadi beberapa pipa-pipa gitu ya. Kalau misalnya kita punya air itu ditampung dari beberapa pipa, kemudian disampung di dalam satu apa, toren ya. Nah, itu istilahnya di dalam di data warehouse ya. Gitu. Oke, nah
Secara alamiah, semua data itu diambil ya di dalam real time. Jadi processing data in batch is way to simplify the process. Nah, kalau data in batch, bedanya apa kalau data karena sulit ya sebenarnya streaming itu karena memang diukurnya itu per detik per second gitu. Jadi akan sangat sulit seperti misalkan nih saya maunya datanya itu sekarang, tapi ketika nanti saya sudah dapatkan hasilnya, datanya itu bukan di detik yang tadi gitu ya, tapi kan bertambah data gitu. Jadi di sini timbullah suatu konsep ya data in batch. Jadi data itu bisa dibagi ke dalam batch ya atau angkatan gitu. Misalkan dari bulanan, kemudian mingguan gitu ya. Jadi ingin melihat misalkan apa namanya trennya ya trennya itu dalam satuan minggu atau bahkan satuan jam itu bagaimana karena memang kalau satuan detik atau data streamingnya itu cukup sulit ya gitu lebih sulit dibandingkan data in batch gitu. Eh, ya, jadi sini every bit of data dibuat ya is always in real time. Ya, misalkan nih untuk register mobile application gitu. Misalkan data yang ditulis dalam spreadsheet gitu. Nah, orang yang berada di bagian atas ya organisationnya, dia selalu bisa melihat, oh ternyata di dalam detik sekarang ini yang muncul adalah ada berapa pengguna yang menggunakan sheet atau berapa pengguna yang membuat sheet baru gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dia masuknya ke data streaming. Nah, ini adalah data streaming ya, secara ilustrasinya bagaimana data itu bisa ditampilkan di dalam target database gitu ya. Nah, ini ada dua database ya, source database dan target database. Ini adalah source-nya, sumbernya, kemudian ini adalah targetnya gitu. Nah, untuk data streaming, setiap waktu ya, a new record is inserted into the source database. Jadi, kalau misalkan ada data baru ya setiap time ya every time jadi bisa satuan yang paling kecil bahkan second ya dia di record ya ke dalam source database gitu yang disimbolkan dengan Xbox with numbers gitu ya ini misalkan data pertama data kedua data ketiga jadi ya setiap ada recordsan dia masuk ke source database ini ya kemudian the record is immediately processed as even inserted into the target database jadi di sini data-data yang kita dapatkan dari source ya, maka akan diproses menggunakan beberapa platform atau menggunakan AI ya tergantung datanya jenisnya apa. Kemudian di sini nanti akan muncul apakah misalkan nih kan ada banyak data banyak ya ada image, ada kemudian angka ya kan misalkan. Nah nanti tergantung target database itu pengennya apa. Kalau misalkan dia ingin menerjemahkan dari gambar, misalkan kalau gambar itu tidak bisa kita ambil secara langsung ya datanya gitu. Jadi dia bisa diolah lagi gitu. Jadi misalkan kalau data penduduk gitu kan tuh langsung ya angka penduduk gitu. Tapi kan kalau gambar akan sulit gambar ini representasinya apa gitu ya. Atau misalkan secara gampangnya gambar itu kan kualitatif ya datanya gitu. Nah, kalau kita ingin melihat secara kuantitatifnya itu akan sulit. Jadi biasanya kita menggunakan sentimen analisis. Jadi misalkan nih gambar ini atau misalkan kita punya objek wisata gitu ya. Objek wisata kan ada gambar-gambarnya tuh gitu. Yang dalam gambar itu kan agak kualitatif ya gitu, bukan datanya gitu. Dari segi bagusnya tuh bagaimana? Apakah orang kan melihatnya oh ini bagus, tapi orang lain nggak bagus gitu kan. Cara kuantitatifnya itu perlu diolah lagi. Nah itu menggunakan sentimen analisis ya dari segi misalkan oh ada yang menggunakan apa rating ya kan ada rating. Dan nanti dari rating itu kan sudah berupa data kuantitatif kan. Itu datanya berupa gambar ya. Jadi untuk ke arah target database itu harus diproses lebih lanjut ya gitu. Ya, ini kalau misalkan di dalam ilustrasi data streaming.
Nah, kemudian antonim atau lawan dari data stream itu adalah data batch ya, atau batch data gitu. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Kalau untuk batching dia lebih umum ya daripada si stream untuk orang engineer. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita jadi ya si executive officer atau CEO gitu, ingin mengetahui berapa sih penerimaan dari si company itu gitu ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk mempopulasikan di dalam ya dalam satuan bulan ya di dalam satuan bulan kemudian menganalisisnya gitu daripada dia harus menghitungnya secara kontinus ya dari transaksi itu. Jadi saya belum selesai transaksi ini sudah ada transaksi lagi gitu. Jadi dia dibagi ke dalam beberapa blok ya atau part gitu. Itu. Jadi secara umum di dalam batch ini bisa dilakukan ya perhitungan secara weekly, daily, atau hourly basisnya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa 90% dari data pipeline itu adalah data yang berupa batch. Jadi yang 10%-nya itu data yang berupa data streaming ya. Karena memang ada beberapa alasan ya. Di sini ada tadi tergantung dari kebutuhan, kemudian dari segi kemudahan dalam ukuran data gitu. Nah, sini ya ada kata kuncinya. Every batch is scheduled individually to be load to the target database. Jadi dia data yang dikumpulkan itu dikelompokkan dulu. Misalkan, oh dia satuannya harus dalam minggu gitu. Kalau misalkan masih 5 hari, ya dia belum bisa dikatakan sebagai outputnya gitu ya. Jadi dia harus ada satuan yang kan lebih gampang ya dischedulekan. Misalkan 1 bulan sekali tarik data. 2 minggu sekali tarik data, yaitu adalah data yang batch itu. Ya, kalau dari segi ilustrasinya, ya bisa dimodalkan seperti ini. Ya, nah ini adalah source database gitu. Nah ini di dalam prosesnya dia membagi ada beberapa batch, di mana beberapa batch ini dia terdiri dari beberapa apa ya basis harian atau basis waktu lah ya. Misalkan ini apa nih kalau 3 atau 3 bulan ya mungkin ya atau pendata triwulan lah ya kita sebutnya data 3 bulan sekali gitu. Nah, jadi 3 bulan sekali dia masuknya ke batch satu. Dan ini kemudian entah itu dibuat rataan, entah dibuat median itu tergantung nanti permintaan dari si target database. Yang penting setiap triwulan itu dimasukkan ke batch yang sama. Gitu ya triwulan kedua berarti dimulainya dari data bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Batch ketiga dia masuknya dari bulan 7, 8, 9 ya. Oke, jadi dia beda ya alirannya. Kalau yang ini setiap ada data yang baru, dia langsung diinsert ke database. Ada yang baru database, insert baru database diolah gitu. Jadi secara quality. Ya, kalau ini schedule for each batch. Ya, oke. Ya, di sini ada dua alasan utama ya kenapa processing data di dalam batch itu more populer daripada kalau kita bandingkan dengan data streaming. Yang pertama apa? User needs gitu atau tergantung dari kebutuhan. Nah, siapa sih si user need ini? Ya, si user need atau biasa kita sebut data user yang pengguna data atau orang yang menggunakan data tersebut gitu ya. Dia biasanya bersik apa namanya bisa berperan sebagai decision maker ya. Nah, si decision maker untuk dapatkan data yang bersih ya, data cleaning itu dia akan minta dari orang yang biasanya itu apa namanya eh, data engineer ya, kita ke data engineer. Dia dia akan minta mau dalam period time apa gitu ya, setuju sebelumnya gitu ya. Jadi tergantung dia di awal mau batchnya itu dalam satuan waktu apa gitu ya. Gitu. Misalkan dia sudah mendiskusikan sebelumnya bahwa pertanyaan yang paling umum ya, kalau misalkan dari permintaan customer gitu, berapa
misalkan pendapatan dalam sehari atau berapa orang yang masuk ke kantor ini setiap harinya gitu ya, or how many X in amount. Jadi dia hitungannya ada batch-nya ya. Oh, kalau misalkan satu nih hari, satu hari itu kan 24 jam ya. Ya udah kumpulkan dulu dalam 24 jam itu datanya ada berapa. Nanti dimasukkan ke target database. Nah, baru nanti kalau sudah masuk ke hari berikutnya, sorry, 24 jam, berarti kan nanti yang ke 25 itu masuknya ke batch selanjutnya ya. Jadi sebenarnya ada ribuan data, tapi kita sekat-sekat. Jadi misalkan ada 24, 24, 24 gitu. Ya, itu adalah data batch itu ya. Kemudian, nah, akan sangat jarang ya pertanyaan tentang berapa banyak X yang terjadi di detik ini compare to the last second. Jadi kan agak sangat jarang ya orang menemukan bahwa berapa sih yang minta data ini ketika detik ini dibandingkan detik sebelumnya itu kan agak sangat kecil ya. Kalaupun ada itu pasti kecil gitu perbedaannya atau bahkan kalau waktunya sangat ringan apa sangat pendek itu data yang ada itu juga tidak apa ya signifikan berbeda gitu ya. Jadi akan sangat sulit ditentukan gitu. Dan sangat jarang juga yang meminta gitu. Oke, tadi per sorry. Reason pertama itu adalah user need. Dan reason kedua apa? Tentang kompleksitas teknologinya. Nah, dari segi kompleksitas teknologi, batching itu lebih mudah daripada kita mengontrol data dari si data streaming gitu ya. Misalkan you can control how you want to schedule data pipeline job. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengschedulekan ya. Jadi kita tidak perlu repot harus istilahnya kalau di schedule kan kita tahu nih ambil data. Dan jadi nanti kalau misalkan kalian penelitian juga ya ada kan data-data yang diambil misalkan setiap jam, setiap apa minggu, setiap hari gitu kan itu akan lebih mudah daripada kalian harus bener menunggu gitu setiap every second ya gitu atau setiap detiknya ya. Dari segi user need sama kompleksitas teknologinya itu lebih gampang ya menggunakan data yang base daripada data yang streaming ya. Nah, untuk GCP sendiri atau Google Cloud Platform, teknologi yang umum digunakan itu adalah PubSub dan Dataflow gitu. Ya, jadi di sini alirannya ada data source, PubSub, Dataflow, BigQuery, dan CGS. Nah, nanti apa sih di sini bedanya gitu kan dari setiap kotak-kotak ini ya. Pertama ada data source atau sumber data. Dia akan masuk ke, jadi kalau intinya kita harus punya sumber data dulu kan. Gitu. Kemudian kita masukkan ke PubSub, kemudian akan mengalir datanya ya. Dan nanti akan disimpan di BigQuery. Jadi sini kita membutuhkan PubSub apa tuh control the incoming and outgoing data stream as message. Jadi dia yang mengatur keluar masuknya data ya sebagai pesan. Jadi dia ada misalnya sebagai mesin ya. Jadi kalau ada input dimas dikontrol sama dia ya sebagai output. Ya output ini akan outgoing dari si PubSub kemudian akan dikirim kemana? Kirim ke data flow. Jadi di dalam BCP kita perlu ini yang paling penting. Ya kalau BigQuery ini juga penting tapi ini bukan yang primernya ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian buka dari si pubs atau subnya ya. Jadi dalam PubSub ini kita bisa lihat terminologi dan bagaimana sih aliran datanya ya. Dan di sini ada pesan, pesan itu bisa berupa data yang akan kita running
Nah, ini adalah PubSub-nya. Di PubSub, kemudian terdiri dari publisher, ada topik, subscription, kemudian ada subscriber ya. Kemudian ada other systemnya. Nah, kita lihat masing-masingnya ya. Untuk publisher ya, di sini the entry point itu adalah publisher. Jadi setiap yang istilahnya pengelola dari pesan ini adalah publisher. Gitu. Ya, jadi dia fungsinya untuk publisher to control incoming message. Nah, incoming sebenarnya incoming and outgoing ya. Jadi yang pesan masuk dikontrol, kemudian yang keluar juga dikontrol sama si paksa. Tuh. Nah, kemudian di dalam user ini ada kode yang bisa nanti dimasukkan ke dalam outgoing-nya gitu ya. Dan bisa ini menggunakan kode dari bahasa Java, Python, Go, C++, atau C, agar gitu ya. Kan kalau di Google Cloud itu bisa kita akses ya menggunakan bahasa Python ya kemarin, dan atau Java. Jadi nanti tergantung kalian mau pakai bahasa pemrograman yang apa. Oke. Kemudian, nah tadi kan ada message yang akan diolah sama PubSub. Ya, kemudian dia akan di-store di dalam si topik ini. Ya, akan dimasukkan ke dalam satu topik gitu. Nah, topik itu apa? Central point dari PubSub itu adalah topik. Ya, di mana si PubSub tadi kan menyimpan di dalam internal storage ya. Dan internal storage-nya disimpan di mana? Di topik. Gitu. Ya. Kemudian set of message that are stored in PubSub are called topic as analogy. Topik itu similar ke tabel di database gitu. Ya kalau kalian belajar basis data dulu kan pernah ya, misalkan ada data-data yang disimpan ke dalam basis data. Kemudian di sini ada subscription. Ya beda ya subscription sama subscriber. Jadi kalau istilah dari subscription itu adalah pengguna yang kita ikuti dari segi layanan atau dari segi kalau kita mudah ya di dalam YouTube itu kita mensubscribe siapa itu ada orang yang kita subscribe itu sebetulnya subscription ya tapi kalau subscriber berarti orang yang subscribe apa layanan kita beda ya kalau di dalam Instagram apa follower sama following kan ya jadi si subscription itu SKF can have or many subscription. Subscription are entities that have an interest in receiving message from the topic. For example, one topic that has two subscription, that the subscription will get identical message from the topic. Jadi kita bisa mensubscribe ya orang-orang yang punya interest topik yang sama dengan kita. Misalkan kita sukanya ke topik yang berkaitan dengan website, dengan AI, dan sebagainya gitu ya. Kalau subscriber berarti dia orang yang mengikuti ya, mengikuti dari apa ya istilahnya. Kalau di sini lebih ke message ya. Kalau misalkan gampangnya yang mengikuti misalkan program atau channel kita gitu ya, subscriber. Nah ini ya. Jadi tadi secara kasarnya terkait tentang data streaming. Ya. Jadi ini aplikasi-aplikasinya bisa kita gunakan untuk melihat data per satuan waktu terkecil ya gitu yang langsung secara live gitu atau biasanya disebut dengan data live streaming ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya tidak ada tanda tangan sih, jelas dari saya juga kalau kertas. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, tadi yang pertama adalah PubSub, yang kedua adalah data flow. Ya. Nah, untuk data flow, dia bisa menghandle dua jenis data ya, baik data batch atau data streaming. Nah, oke. Bisa jadi kamu di bagian produksi, maka kamu disuruh sampai. Nah, kalau misalkan kita
Pernah ya belajar tentang Spark ya. Spark ini mirip dengan data flow ya. Kalau kita bandingkan apa jenisnya gitu. Dari si data flow itu mirip dengan data atau pengolahan data dengan menggunakan Spark gitu. Dia bisa menggunakan apa data secara paralel ya. Oke. Nah, ini untuk latihannya. Ya, latihannya ini bisa kalian cari sendiri ya di sini. Jadi ini sebenarnya tidak wajib ya. Untuk perkenalan saja apa sih data streaming gitu. Kemudian untuk selanjutnya kalian oh gini aja lah biar kalian belajar. Ini silakan ya dibuat dalam bentuk tugas ya. Tugasnya nanti maksimal bisa kalian kumpulkan sebelum ujian ya gitu terkait tentang data stream ini ya. Nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat demo ya, demo dari si apa namanya data stream ini ya. Video ya, video. Kalian rekam saja dengan menggunakan apa Zoom atau apalah ya. Bagaimana kalian menggunakan atau demo tentang data stream ya. Saya nggak pakai pulpen ini. Streaming. Oke, maksimal 15 menit saja ya. Maksimal. Ya, maksimal seni dikumpulnya berarti apa ya? Kalian ujiannya hari Jumat ya? Hari Jumat tanggal Jumat itu tanggal 26. Oke, hari Sabtu aja lah biar kalian ada leganya. Deadline-nya de- deadline-nya 7 Mei 2023 pukul 11.59 PM ya. Ya, jadi ini silakan boleh dari kalian teori ya pengantarnya gitu. Apa sih itu data streaming? Kemudian nanti coba kalian simulasikan dari data streaming yang bisa apa saja sih. Kalian nanti lihat dari panduannya di sini ya gitu. Nah, jadi ini ya, kalian nanti ini ada PubSub ya. Kalian klik saja PubSubnya. Kemudian create topik ya supaya nanti bisa lebih spesifik ya. Nah, si topik ini berada di bawah dari project ya. Oke, kemudian nanti ini kalian gunakan Python ya. Nah, Pythonnya nanti kalian bisa klikkan di Cloud Shell ya. Betul pernah kan Cloud Shell ya, yang di administrator, kemudian ada yang buat mengetik dari datanya gitu kan. Sorry, mengetik dari codingnya ya gitu. Kalau misalkan ini ada kodenya juga ya, jadi kalian tinggal memvisualisasikan ulang saja. Oke, nah di sini kemudian di dalam si cloud shell-nya ya, ini menggunakan Python function ya. Kemudian ini ada juga nih sudah di Python function code-nya seperti ini ya. Oke, kemudian ya nanti kalian lanjutkan dengan ini, udah ada semua ya. Nah ini ada kodenya semua ya supaya dia um,
pokoknya ini aja dulu. Yang satu part ini kalian running. Kemudian ditambah lagi, oh kalau tidak ada masalah, kalian running lagi. Kemudian kalau nggak ada masalah, kalian running lagi. Gitu. Jadi per part kata ini. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti kalian simpen ya. Nah, ini nama filenya berarti papsa.publisher.py atau bebas ya kalau di sini dia menggunakan papsap ini. Nah, kemudian kalian bisa panggil ya, kalian bisa running dari editor atau misalkan kalian ambil dari terminalnya ya. Ini kan kalian bisa panggil ya. Ini dia nama apa sih? Sorry. Nama dari si projectnya ya. Kemudian nanti kalian panggil filenya ini Papsa publisher.py ya. Waktu itu sudah saya jelaskan juga ya caranya. Ini tinggal kalian klik saja. Ini tanpa ada pagar ya nanti kalau misalkan diminta untuk dari sini. Nah, saya itu kalian akan dapat data runningnya ini. Ini adalah data dari monitoring topik activity dari data streamnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian belum bisa melihat data dari grafnya atau grafiknya, itu nggak apa-apa karena biasanya itu akan takes around 5 minutes ya gitu. Jadi silakan ditunggu. Jadi jangan oh kok belum muncul ya gitu. Nah ditunggu sampai dia itu ya 5 menit lah ya gitu. Ya cukup sampai sini saja tidak perlu sampai ke need a subscription. Jadi cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada berarti saya cukupkan ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi pertama 15-nya kita akan kuis ya. Kuisnya dari pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir ya, pertemuan hari ini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Saya akhiri. Untuk UAS tetap ya, UASnya itu menggunakan UTS seperti kemarin persis ya. Cuma bedanya tipe soalnya saja gitu ya. Ya, oke. Baik, saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama.